Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengenal adanya bentuk integral tentu, yaitu atau dikatakan integral Riemann, di mana integral dari f(x) dx dari a sampai b, ya, itu sama dengan limit sigma dari k1 sampai n f k bar delta x, gitu ya. Ini adalah bentuk, ini integral Riemann atau integral tentu, ini integral tentu. Misalkan begitu boleh, integral tentu, atau juga bisa dikatakan integral Riemann. Integral tentu atau integral Riemann. Nah, sekarang dari bentuk integral tentu ini, kita ada ini disebut dengan integran. Disebut integran. Di f(x) itu namanya integran. Ini namanya batas atas. Ini namanya batas bawah. Batas bawah. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara menyelesaikan integral tentu tersebut. Nah, ini permasalahan yang akan kita coba. Untuk menyelesaikan ini akan kita gunakan teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus itu bunyinya seperti ini. Nah, ini teorema dasar kalkulus. Nah, jadi ini teorema dasar kalkulus. Ini teorema dasar kalkulus. Jadi kalau saya punya fungsi f(x) kontinu pada interval AB dan fungsi f(x) merupakan antiturunan dari fungsi f(x) kecil, maka berlaku integral f(x) dari A sampai B itu sama dengan fb dikurangi fa. Ambil contoh misalnya begini, saya punya contoh misalnya contohnya kayak gini. Integral x ditambah 1 dx dari 1 sampai 2. Maka bagaimana kita menghitung integral ini? Maka kita cari antiturunan dulu. Jadi dalam hal ini kalau kita samakan dengan ini, berarti fx-nya itu sama dengan 2x ditambah 1. Kalau fx itu sama dengan f aksen x, maka sekarang kita hitung fx-nya berapa besarnya. Berarti antiturunan ini x kuadrat ditambah x kan gitu ya. Nah, antiturunannya itu. Sehingga bentuk ini akan menjadi begini. Jadi ini sama dengan nanti hasilnya adalah f2 dikurangi f1. Itu. Nah, f2-nya jadi ini f jadi sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 gitu ya, dikurangi 1 kuadrat ditambah 1. Ini sama dengan ininya menjadi 6 ditambah dengan dikurangi dengan 2 sama dengan 4. Nah, gitu. Atau bisa juga satukan begini. Di bentuk ini bisa juga, ini alternatif ya, alternatif pertama. Bisa juga ini satukan begini. Nah, bisa satukan ini. Fx
dengan batas 21. Sama aja ya. Ini saya tuliskan x kuadrat ditambah x, ini batasnya 21. Maksudnya sama, ini di 2 kuadrat ditambah 2, ya dikurangi 1 kuadrat tambah 1. Nah, ini sama dengan 4 juga nih. Ini ya, itu bagaimana cara kita menyelesaikan integral tentu menggunakan teorema dasar Cauchy. Oke, sekarang perhatikan. Integral dari 2x plus 1 dx ini ternyata sama dengan 4. Dan ini positif. Mengapa? Mengapa positif? Kita lihat dari fungsinya. Sekarang kita lihat. Kita lihat fungsi fx sendiri. Nah, pada interval 1, 2 itu efeknya itu positif. Ya, pada integral 2 itu positif. Untuk mengetahui positif kita coba kita gambarkan aja ya. Saya punya ini, saya gambar. Nah, saya punya ini. Oke. Nah, saya punya fungsi ini. Sorry, saya punya grafik ini y, sana x. Kalau 0 dia 1. Kalau x-nya 0, dia 1 di sini. Ya. Saya biru aja. Ya, kalau 0 dia 1. Kalau efeknya yang 0, dia setengah di sini. Nah, jadi dari 1, ini 1, ini 1, jadi ini 1, ini 2, ya. Jadi dadanya ini. Sebenarnya kalau kita ngitung itu adalah ini. Nah, di sini kan ini dadanya ini. Kita ngitung integral itu sebetulnya. Ya. Jadi ini Fx, ini di atas sumbu x. Jadi darah di atas sumbu x. Maka F sama dengan ini. Maka nilainya adalah positif. Nah, sekarang bagaimana kalau Fx negatif? Ya, bagaimana kalau Fx negatif? Apakah integral ini juga negatif? Ya. Oke, sekarang perhatikan ini, ambil contoh ini. Contoh ini ya. Contoh integral dari min 1 sampai 2 min x kuadrat dx. Nah, contoh ini. Dari sini kita lihat fx-nya adalah min x kuadrat. Ya, min x kuadrat. Kalau saya gambar, sekarang gini kalau saya gambar, maaf, gambar sekarang setelah ini. Nah, ini kalau saya gambar sekarang min x kuadrat ini, maaf, ini min x kuadrat gitu ya. Ini min x kuadrat. Ini parabola terbuka ke bawah, punya maksimum. Jadi kalau 0, 0, kalau 1 ya 1. Kalau min 1 ini min 1, ini 1, maka ini min 1 di sini. Di sini. Nah. Oke. Ini sumbu x. Ini sumbu y. Ini 0. Jadi ini
Y sama dengan min X kuadrat. Y sama dengan min X kuadrat. Nah, ini di bawah semua. Jadi kalau saya ambil min 1, ini integralnya sampai 2, berarti di sini. Kedua berarti ini adalah ini min 4, ya. Ini min 1. Ini sebenarnya bilang ini, kalau kita lihat ya. Kalau saya kasih warna, ini adalah ini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau saya hitung di sini integral min 1 sampai 2 min X kuadrat dx, maka ini menjadi min 1/3 X pangkat 3, ini batasnya 2, ini batasnya min 1. Ya, kalau saya hitung min 1/3, saya keluarkan dulu ini 2 pangkat 3, gitu ya, dikurangi ini min 1 pangkat 3. Tuh. Jadi ini sama dengan min 1/3, ya. Ini menjadi 2 pangkat 3, 8. Dikurangi min 1 pangkat 3, min 1. Berarti sama dengan min 1/3 dikalikan dengan ini 9. Jadi sama dengan 3. Min 3, maaf, min 3. Jadi nilainya negatif. Karena apa? Karena ininya negatif. Jadi karena fx-nya ini negatif, jadi ini negatif, maka hasilnya juga integralnya adalah negatif. Oke, jadi dapat saya simpulkan kalau kesimpulannya begini, kalau kesimpulannya ini. Ya, yang pertama, kalau fx itu nilai positif pada interval AB, maka integral AB fx itu akan dx itu akan bernilai positif. Nah, sekarang kalau fx-nya itu bernilai negatif pada interval AB, maka integral fx dx ini akan negatif. Nah, sekarang ini gini. Misal saya punya ini. Misal saya punya fungsi fx itu kecil gx. Pada interval AB, ya. Jadi kalau saya punya fungsi fx itu kecil gx pada interval AB. Sekarang kita lihat dulu. Memang misalnya ambil fx-nya tuh ini, fx-nya adalah x kuadrat dikurang 2x kurang 3, dan gx-nya itu sama dengan 1 min 2. Ya. Bagaimana mengetahui ini? Sebenarnya cara mengetahuinya dengan cara digambar sebetulnya. Cara digambar. Ya, cara digambar. Nah, gambarnya seperti berikut. Oke, ini gambarnya seperti ini. Ya, saya punya fungsi ini fx, fx ya, parabola terbuka ke atas, punya minimum karena ininya positif. Kemudian ini garis x, garis 1 sama minus 2x itu ini gx. Nah, sekarang kita lihat pada interval kita lihat ya, interval ini. Nah, sampai sini. Ini kan. Jadi pada interval
min 1 sampai dengan 2, ini min 1 ya. Ini min 1 sampai dengan 2, gitu ya. Kita lihat posisinya efeknya itu pada interval min 1 sampai 2 itu fx itu selalu lebih kecil dari gx. Dari kurva tuh posisi fx itu di bawah gx. Ya. Tetapi kalau pada interval 2 sampai 3, pada interval 2 sampai 3, posisinya adalah efeknya itu lebih besar dari gx. Perhatikan ini. Di atasnya ini kan kalau saya teruskan begini. Gitu ya. Ini posisinya di atas pada interval 2 sampai 3. Tapi kalau pada interval min 1 sampai 2, min 1 sampai 2, maka posisinya ini. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang coba. Sekarang kita lihat berapa nilai integral antara min 1 sampai 2 fx dx. Itu sama dengan integral min 1 sampai 2 itu sama dengan e kuadrat kurang 2x dikurang 3 dx. Nah, sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi ini menjadi e kuadrat min 3x, ini batasnya 2 min 1. Kalau saya lihat ini berapa ini? Sepertiga kali 8 ya, 2 pangkat 3 dikurangi 4 dikurangi 6 min ini sepertiga, ini min kali min 1 ya, kali min 1 karena min 1 pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi 3 kali min 1. Nah, jadi kalau saya hitung ini 8/3 dikurangi dengan 10 dikurangi dengan ini min sepertiga, ini menjadi plus 2. Ini min 1, ini min 3, ini plus 3, plus 3, ini min 1 jadi 2. Jadi kalau saya lihat, ini menjadi, ini plus, menjadi 8/3, ini plus 3, 9/3, min 10, min ini min 12. Jadi sama dengan min 8. Betul ya? Min 9. 9 itu ya. Ini kan 3 min 9. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Sekarang kalau saya lihat integral min 1 sampai dengan 2 ini gx. Itu sama dengan min 1 min 2x dx. Sama dengan ini x dikurangi x kuadrat, batasnya 2 min 1. Sama dengan ini 2 dikurangi 4, ini berarti min 1 dikurangi 1. Sama dengan ini min 2, ini adalah plus 2. Ini plus 2. Nah, ini min 2, ini plus 2. Oke. Jadi kalau gitu saya punya ini sama dengan 0. Kita perhatikan bahwa nilai dari integral, jadi integral min 1 sampai 2 fx dx sama dengan min 9, itu posisinya adalah ini integral min 1 2 gx dx yang ini sama dengan 0. Di 0 min 9 kecil dari 0. Jadi kalau saya kembali ke tadi, kalau saya punya ini, saya simpulkan kalau saya mempunyai bentuk ini, maka integral dari AB fx dx itu kecil integral AB gx
Anda bisa coba, Anda coba tunjukkan bahwa integral dari 2 3 fx dx itu lebih besar integral 2 3 dari kiri dx. Oke, ini bisa Anda coba. Beberapa sifat yang lain yang dipunyai di dalam integral tentu itu misalnya seperti ini. Kalau saya punya integral fx dx dari A sampai B dan ada C yang terletak pada interval AB, maka saya bisa tuliskan begini, integral AB fx dx itu akan sama dengan integral A sampai C fx dx ditambah integral C sampai B fx dx. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menghitung integral ini misalnya gini. Jika misalnya hitung integral min 1 sampai dengan 5 fx dx. Bila fx-nya itu sahabat gini. Misalnya 2x untuk x kecil sama dengan 0. 3x min 1 0 sampai dengan 3. Kemudian 1 kalau x-nya 3. Nah, bagaimana kita menghitung ini? Nah, sekarang kita lihat batas-batasnya ini. Nah, lihat batas-batasnya ini. Batas-batas ini sangat penting. Ya. Kalau kita ingin menghitung ini integral min 1 sampai 5 fx dx, maka kita lihat ini berarti bisa menghitung min 1 sampai 0 fx dx, dan ini min 1 0 sampai dengan 3 fx dx, dan yang satunya adalah integral dari 3 sampai 5 fx dx gitu ya. Nah, sehingga saya punya ini, saya masukkan tekanan min 1 sampai 0, di bawah 0 berarti pakai 2x tambah 0 sampai 3, di 0 sampai 3 adalah 3x dikurang 1, dan ini 3 sampai 5 berarti lebih dari 3, ini berarti integral 3, 5 ini 1 dx. Nah, oke, ini kira Anda bisa mengerjakan ini, ditinggalkan latihan. Oke.